Ular, 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 ular. Wih, di. Ular kadut. Ular kadut ya? Iya, ular kadut. Set. Nah, itu kepiting tuh. Tambah itu lagi. Iya. Ini sepadan sungai ini. Aduh. Ini di sini sepadan sungai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin, dan kali ini kembali kita mengupdate normalisasi kali-kali yang ada di Jawa Barat. Dan saat ini saya sedang berada di Kabupaten Bogor, tepatnya di Cibarusa ya, di Perumahan Kelapa Nunggal ya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dan saat ini sedang dilakukan normalisasi Sungai Cibarengko ya. Permisi Pak Lurah. Di sini pihak desa, pihak Ada tempat sampah, buangan kali mending tendangan tempat sampahnya. Ya. Iya Pak ya. Iyalah. Aja. Udah mobil disediain, buang sini Mas. Wih, sedimentasinya banyak banget ya. Ini bisa bikin rumah kayaknya Pak ya di sini ya. Ya? Bisa bikin rumah kayaknya. Pokoknya nanti mancing gini, nggak tahu. Aduh, udah. Bayar. Bener bayar. Widih, lihat tuh. Buset, ini mah bisa bikin rumah ini mah. Tuh, lihat tuh. Asli deh, bisa bikin perumahan di sini nih. Aduh. Parah banget. Tuh, lihat tuh. Waduh. Gokil, tebal banget sedimentasinya. Ular. Wih, di. Ular. Timun. Ular kadut. Ular kadut ya? Iya, ular kadut. Ular tanah. Ular Pak. Tapi nggak tahu deh, coba dulu lah. Kalau matok baru ular. Batuan.
widih, widih. Waduh, 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 waduh. Waduh. Jadi infonya teman-teman, ada bendungan di sebelah sana itu mau dibongkar ya. Nah sebelum dibongkar itu, oh ya, alasan pembongkaran tersebut karena bendungannya menjadi salah satu penyebab meluapnya aliran Cibarengko ya. Sehingga warga sekitar sini menginginkan bendungan tersebut dijebol aja agar alirannya itu bisa mengalir dengan cepat ya, tidak tersendat di bendungan tersebut agar tidak meluap ya. Tetapi sebelum dibongkar itu jalur Cibarengko ini harus dibuka dulu ya, ataupun diperlebar sehingga ketika ada limpasan air dari lepasan dari bendungan tersebut ya, itu bisa meminimalisir luapan sungai Cibarengko ini ketika sudah dinormalisasi ataupun diperlebar. Wah, kepiting nih, kepiting. Tuh, kepiting itu. Set. Nah, itu kepiting tuh. Kepiting sawah ya, teman-teman. Oke, kita coba jalan di atas sedimentasi ya. Dan ini dia sedimentasinya sangat parah sekali ya. Ini bisa dibikin perumahan nih kayaknya nih. Wah, gokil, gokil. Ibu. Luar biasa sekali sedimentasinya, teman-teman. Pak, ini baru pertama kali dikeruk atau sudah sering, Pak? Ini yang pertama kalinya. Dari tahun berapa Pak Bapak tinggal sini, maaf? 8 tahun yang lalu. 8 tahun yang lalu. Sejak 8 tahun lalu ini yang baru disilang katanya ya, normalisasi kali ya. Tapi yang saya tahu semenjak dulu emang kecil begitu. Oh gitu. Baru kali ini ada pelebaran lah. Kemarin banjirnya setinggi apa Pak di sini? Rumah saya kebetulan itu tuh agak tinggi kan. Itu di dalam sepaha ya kurang lebih. Paha tinggi dong Pak. Tapi kalau di jalan itu sepinggang, iya. Ya di atasnya. Parah juga Pak ya. Lumayan, lumayan. Nah Pak, menurut Bapak nih, andai Pak Rudi Sesmanto ada di hadapan Bapak saat ini, apa yang Bapak butuhkan dalam penanganan banjir di wilayah Bapak? Yang jelas seperti ini ya. Normalisasi lah istilahnya, kayak ini kan yang jelas pendangkalan ya, karena dari warga juga kemungkinan besar itu penyebabnya. Terus pengennya sih dirapiin, diturap Pak ya. Iya. Diturap, kalau nggak di apa sih istilahnya namanya tuh di bronjong. Lonjong, betul. Itu keinginan warga di sini lah. Biar tidak turun Pak ya. Benar, tidak turun. Ini kalau hujan habis, pasti turun semuanya nih. Turunnya. Turun lagi. Alhamdulillah ini nggak hujan berapa hari ini. Gitu. Baik. Mudah-mudahan tindakannya untuk para turis ini ya termasuk bagus lah, cepat gitu. Cepat Pak ya. Cepat ya. Karena ini baru pertama kali, terus langsung direspon ya. Direspon luar biasa, tindakannya bagus kalau saya bilang. Oke. Baik Bapak. Ini banjir kan ya? Oh itu situ. Oh itu, ya. Banjir. Ya. Apa jangan digeser Pak ke sini? Oke Pak, makasih ya Pak. Ya, sama-sama Pak.
Kalian dengar sendiri ya bahwa masyarakat sini memberikan appreciate kepada aparatur desa ya. Parah sekali sedimentasinya ya. Aduh. Oke, kita coba. Wah, gokil, ini keras banget teman-teman sedimentasinya. Ini asli bisa bikin perumahan di sini nih. Perumahan sih enggak sih ya. Ya rumah-rumah 2-3 rumah bisa dibangun sini nih kayaknya nih ya. Tuh, ditambah itu lagi tuh. Gokil. Ini kan sepadan sungainya sebenarnya, aduh. Ini kan sebenarnya di sini sepadan sungainya nih. Ya kan, cuma ini terbentuk secara alami. Cuma ini teman-temannya, ini saya mau menyampaikan aja ke kalian bahwa sepadan sungai itu sangat banyak sekali fungsinya gitu loh. Karena saya sering ngobrol-ngobrol sama warga-warga Bangli ya. Maaf ya, pemahaman mereka tentang sepadan sungai itu bisa dikatakan minim gitu loh. Kenapa saya mengatakan minim? Karena mereka beranggapan bahwa dengan mereka tidak membangun di tengah sungai ataupun tidak memakan bagian dari sungai, mereka berpikir mereka tidak menjadi penyebab banjir. Padahal warga-warga Bangli yang tinggal di bantaran kali itu sebenarnya menjadi salah satu penyebab banjir yang ada saat ini. Kenapa saya mengatakan saat ini? Karena kalian bisa bayangin kalian bisa lihat saat ini banjir itu dari hulu ke hilir ya, ataupun air dari hulu ke hilir itu sangat cepat sekali naiknya karena resapan air di bantaran sungai itu sudah tidak ada, ataupun berkurang ya, sehingga ketika hujan yang harusnya air itu ketika turun dari langit dan terkena sepadan sungai, air tersebut itu bisa meresap ke dalam bumi teman-teman, tidak terbuang semua ke sungai, yang notabene sungai ini ada volume tertentunya yang dia bisa meluap gitu loh. Dan kalau kalian ataupun warga Bangli ya, kalian membeton di sepadan sungai, itulah yang mengakibatkan akhirnya air semua itu tumpahnya itu ke got, yang pada akhirnya got itu akan jatuhnya ke sungai juga teman-teman, yang otomatis akan menambah volume air. Dan ditambah lagi air kiriman dari hulu ke hilir yang mengakibatkan namanya banjir bandang ataupun air kiriman yang cukup besar. Seperti itu. Jadi fungsi dari sepadan sungai itu, satu untuk resapan air, terus yang kedua untuk jalan inspeksi ekskavator ketika ada perawatan seperti ini teman-teman. Coba kalian bayangin seperti ini, terus ada rumah-rumah yang ada di sepadan sungai, kan nggak bisa dinormalisasi dan tidak bisa menjadi resapan air. Jadi resapan air itu tidak hanya terjadi di sawah, di waduk, embung, tidak teman-teman, tapi resapan air itu bisa terjadi di sempadan ya, bukan sempadan sungai yang ada di sekitar kalian. Jadi jangan kalian beton semua, jangan kalian tutupin gitu loh, karena akan mengurangi resapan air. Makanya sekarang itu kalau kalian perhatikan ya, air-air yang mengalir dari hulu ke hilir itu saat ini terus bertambah banyak, karena di hulu juga saat ini sudah botak aliran, sudah botak gunungnya. Saya tinggal di daerah Jakarta ya. Saat ini tuh kalau Kali Ciliwung ya, Kali Ciliwung itu kalau hujan lebat ataupun di bulan ini deh, November Desember, itu Kali Ciliwung itu udah kayak air bah tau, datang itu dari hulu ke hilir, itu luar biasa sekali besarnya.
Karena memang di Hulu sendiri itu saat ini sudah botak, sudah banyak sekali tempat wisata yang membuka lahan di sana ya, seperti Eiger Adventureland, terus ada tempat golf juga yang kemarin Pak Deddy mulai didatangin ya. Itu semua tuh yang salah satu biang kerok air bah turun dari puncak Bogor menuju ke hilir gitu loh. Karena pohon-pohonnya sudah habis. Dan resapan-resapan airnya juga sudah habis. Jadi air yang turun dari hulu ke hilir itu semakin kenceng. Karena kita tahu pohon itu sangat banyak manfaatnya. Satu, sudah pasti meredam panasnya bumi. Terus yang kedua bisa meredam air kencang turun dari hulu ke hilir karena pohon itu bisa menahan lajur air. Terus yang ketiga, akar-akarnya itu sangat bermanfaat sekali untuk menahan namanya abrasi ataupun longsor. Tapi saat ini di hulunya saja sudah botak, ditambah lagi banyaknya bangunan-bangunan liar di sepadan sungai. Ya sudah, lengkap sudah. Musibah yang kita buat sendiri karena ulah tangan kita sendiri. Jadi tidak usah menyalahkan hujan. Ini saya mau garis bawahi, ya nggak usah nyalahin hujan. Karena hujan itu dari zaman Nabi Adam, Nabi pertama sampai Nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW itu model hujan begitu aja. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang sedang. Yang membedakan adalah pada zaman dulu, di tahun 90-an aja itu hutannya masih banyak, resapan airnya masih banyak. Sehingga air-air tersebut yang turun dari langit itu bisa terredus oleh alam itu sendiri. Tapi saat ini alamnya sudah rusak, ya sudah, yang punya alam marah, ya sudah, musibah banjir besar yang kita hadapi saat ini karena keserakahan kita sendiri. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya jalan-jalan kita melihat upaya Pemkap ya. Ini programnya Pak Rudi Sismanto ya sebagai Bupati Kabupaten Bogor. Kita doakan ya semoga beliau sukses menormalisasi aliran-aliran sungai yang ada di Kabupaten Bogor dan semua pemimpin kita ya, mudah-mudahan, termasuk Jakarta juga. Saya sangat berharap juga ya, mudah-mudahan bangunan-bangunan liarnya yang makan sepadan sungai mungkin bisa dirapikan juga ya, sehingga resapan air itu terus bertambah hingga ketika hujan lebat di daerah Jabodetabek ini, Jakarta sudah banyak resapan airnya seperti itu, mudah-mudahan. Dan saya minta maaf teman-teman jika selama jalan tempat ini mungkin ada salah-salah kata ataupun salah-salah review. Saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf dengan kesalahan. Saya Abdul Fattah Arifin dari Kabupaten Bogor, Kali Cibarusah, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju. Semangat, tiada yang bisa menghalangi langkah. Meski badai datang menghadang, aku takkan menyerah, terus maju selangkah. Semangat membara, tiada henti berapi di dalam jiwa. Ku simpan harapan yang sejati. Langkah pasti tak tergoyahkan, meski terjal jalan.
simpan harapan yang sejati. Langkah pasti tak tergoyahkan meski terjal jalan. Semangat takkan pudar. Kawan-kawan, seiring berjalan, tangan bergandengan, kita tak sendiri. Dalam gelap, kita bercahaya. Semangat tinggi mengalir, tak pernah berhenti. Semangat membara, tiada henti berapi. Di dalam jiwa, ku simpan harapan yang sejati. Langkah pasti tak tergoyahkan meski terjal jalan. Semangat takkan pudar. Kita adalah pemenang sejati. Dengan semangat yang tak terkalahkan, mari kita jalin tangan, teruslah berjuang bersama-sama. Kita gapai cita-cita yang indah. Di dalam hati terpendam semangat. Tiada yang bisa menghalangi langkah. Meski badai datang menghadang, aku takkan menyerah, terus maju selangkah. Semangat membara, tiada henti berapi. Di dalam jiwa, ku simpan harapan yang sejati. Langkah pasti tak tergoyahkan meski terjal jalan. Semangat takkan pudar. Mimpi-mimpi mengalir dalam darah, membakar jiwa untuk terus berjuang. Setiap tantangan, kuatkan tekad di setiap hela nafas. Semangat terus berkobar. Di dalam hati terpendam semangat. Tiada yang bisa menghalangi langkah. Meski badai datang menghadang, aku takkan menyerah, terus maju selangkah. Semangat membara, tiada henti berapi. Di dalam jiwa, ku simpan harapan yang sejati. Langkah pasti tak tergoyahkan meski terjal jalan. Semangat takkan pudar. Mimpi-mimpi mengalir dalam darah, membakar jiwa untuk terus berjuang. Setiap tantangan, kuatkan tekad di setiap hela nafas. Semangat terus berkobar. Semangat membara, tiada henti berapi. Di dalam jiwa, ku simpan harapan yang sejati. Langkah pasti tak tergoyahkan meski terjal jalan. Semangat takkan pudar. Semangat membara, tiada henti berapi. Di dalam jiwa, ku simpan harapan yang sejati. Langkah pasti tak tergoyahkan meski terjal jalan. Semangat takkan pudar. Kawan-kawan, seiring
jalan, tangan bergandengan, kita tak sendiri.